Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur sepindah malih atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, sebagaimana Allah agar setiap titipan nikmat menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul menjadi salah seorang hambanya Allah yang dipilih untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak insyaallah taala. Ini insya Allah akhir bulan, maka kita membahas kitab jami insya Allah ya. Kita membahas kitabul jami sebagaimana metode pembelajaran kita. Hubungan kita dengan Allah harus selalu diiringi dengan hubungan kita kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini adalah bagian kita untuk membahas hubungan kita dengan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di pertemuan terakhir waktu itu ketika membahas kitabul jami, di antara pertanyaan beliau Pak Bowo hafizahullah ta'ala tentang bagaimana kiat mendapatkan akhlak yang mulia. Insya Allah, maka awal dari pertemuan kita malam hari ini saya memberikan satu tips dulu dari sekian tips. Insya Allah menika yang pertama, ingat-ingat ini Surah Al-Baqarah ayat ke-186. Nggih menika napa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku tuh deket banget. Nggih. Ujiban yang berdoa. Kalimatnya aktif. Kita berdoa. Jadi Allah akan sangat dekat kepada orang-orang yang memang mensandarkan dirinya kepada Allah. Dalam kasus ini adalah berdoa. Sekali lagi Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan ini berlaku untuk siapa saja tak terkecuali. Tak terkecuali. Perintah ini adalah tak terkecuali untuk siapapun, hatta dia seorang raja sekalipun, hatta dia seorang presiden yang sangat berkuasa sekalipun, berlaku ayat ini. Idadaan, ketika seorang presiden misalnya ingin rakyatnya makmur, sandarannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sistem yang dibangun iya itu sunnahnya, tetapi tetap sandaran utamanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang Allah mau dari kita. Maka dikatakan sungguh sombong orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dan Allah marah karenanya. Maka sekali lagi, tips pertama ketika kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, ini insya Allah jawabannya akan menjadi pahala buat Pak Bowo, karena Pak Bowo bertanya tentang ini insya Allah. Menika saya kasih 3 redaksi doa. Di dalam hadis dan Al-Quran ada banyak sekali doa, tapi ini yang paling mudah dihafal insya Allah. Yang pertama, ini doanya anak-anak kita di TPQ, dan ini berlaku untuk kita juga. Ini menika Allahumma ahsanta kholqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau sempurnakan, kau indahkan penciptaanmu atas diriku, maka perbaiki pula akhlakku. Bapak Ibu sedaya, mahfum kita adalah makhluk terbaiknya Allah. Turunan ayatnya sangat banyak insya Allah. Maka sebagaimana Allah menciptakan kita dengan keindahan, kita minta kepada Allah agar akhlak kita pun indah.
Jadi doa yang pendek nggih. Allahumma ya Allah, ahsanta khalqi, sebagaimana kau indahkan penciptaanku, maka fa ahsin khuluqi, maka indahkan pula akhlakku. Masya Allah, Bapak Ibu sedaya. Ini doa pendek tapi Masya Allah kalau kita amalkan, istri kita akan bahagia, anak kita akan bahagia, tetangga kita akan bahagia. Bayangkan, fa ahsin khuluqi, kita minta kepada zat yang mampu memberikan, untuk memberikan kita akhlak yang mulia. Nanti insya Allah redaksinya saya kirim ke Pak Andri insya Allah untuk disebar insya Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, Allahumma hdina. Kalau Allahumma hdina berarti apa? Kita sedang meminta petunjuk. Allahumma hdina li ahsani akhlaki. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau petunjuk agar saya mengetahui tentang akhlak mulia. Ini persoalan ilmu berarti. Persoalan akhlak mulia itu persoalan ilmu. Sebagaimana saya sampaikan minggu yang pada pertemuan sebelumnya. Kalau Islam ada rukunnya 5, kalau iman ada rukunnya 6, yang artinya kalau salah satu rukun hilang, maka batal rukun itu. Islam ada 5, kemudian kita nggak yakin sholat itu nggak wajib kok, maka patah Islam kita. Berarti kita sudah menjadi orang kufur setelah beriman. Maka di antara rukun akhlak mulia ada 3. Di antaranya adalah wajah yang berseri. Kita sudah bahas itu, insya Allah nanti kita ulang. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah tunjuki aku agar saya tuh tahu tentang akhlak mulia. Kemudian la yahdil li ahsaniha, kata doanya, la yahdil, dan tidak ada yang bisa memberikanku petunjuk tentang akhlak mulia itu illa ant, kecuali Engkau ya Allah. Ini Bapak Ibu sedaya, Masya Allah ini doanya nggih. Doanya Masya Allah. Allahumma hdina, ya Allah saya mohon kepada Engkau petunjuk li ahsanil akhlaki, terhadap akhlak yang baik, agar kita tahu. Setelah tahu, la yahdil li ahsaniha illa ants, kita sadar sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk tentang akhlak mulia itu tidak ada illa ants, kecuali Engkau ya Allah. Ini pengakuan Masya Allah. Jadi seberapapun tinggi kedudukan kita, ingatlah persoalan akhlak mulia itu persoalan standar dari Allah dan Rasulnya. Kemudian wasrif anna, ya Allah palingkan aku, maksudnya jangan sampai saya memilih itu. Ini ono Allah sing elek, palingkan. Wasrif anna, tolong palingkan saya sayyi'aha, dari akhlak yang buruk. Bisa jadi Bapak Ibu sedaya, kita itu berakhlak buruk kita nggak ngerti. Bahkan ada orang yang mengatakan, ono ku yo kaya ngene iki, saya itu memang wajahnya nggak bisa senyum, aku ki memang terkenal wong ngatos, ya wis ngene iki piye meneh rasa dirubah. Itu masalah itu. Ini doanya, wasrif ana, ya Allah palingkan aku sayyi'aha, dari akhlak yang buruk. Dan kemudian doanya la yusrifu, dan tidak ada yang bisa memalingkan itu illa ant, kecuali Engkau. Ini Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, kalau kita ketakdir jadi orang yang atos, kemudian dibiarkan oleh Allah kita atos terus, kan repot banget. Gini apa nggih? Padahal dalilnya man yatasabbar, barang siapa yang niat untuk bersabar, yusabbihurullah, maka Allah akan beri dia sabar. Jadi jangan pernah mengatakan saya ki memang atos kok, yo koyo ngene ki watekku, ora iso dirubah, saya memang dari dulu begitu. Ini masalah ini. Itu yang namanya waswas syaiton. Itu bisikan setan Bapak Ibu sedaya. Dan ini biasanya ampuh. Terlebih kalau mohon maaf, kalau kebetulan kita diberi kekuasaan, kekayaan, yang rasa-rasanya kita nggak bersandar dengan orang lain, nggak butuh. Maka ketika didatangi, ya saya begini, memang saya begini adanya kok. Saya memang nggak bisa senyum, memang terus kena apa? Ini kan masalah banget. Maka di sini doanya adalah wasrif ana, tolong palingkan aku ya Allah dari apa? Sayyi'aha, dari akhlak yang buruk itu. Minta kepada Allah dipalingkan. Masya Allah, Masya Allah.
Kemudian redaksi yang ketiga, Allahumma ini a'udzubika, ya Allah saya mohon kepada Engkau perlindungan min mungkarotil akhlak, dari akhlak yang mungkar. Ini persoalan jangan sampai kita terkena akhlak yang buruk. Berarti a'udzubika, sebagaimana dengan kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka di sini katakan Allahumma ini, ya Allah aku sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu min dari mungkaratul akhlak, akhlak yang buruk, wa a'mal, kemudian wal ahwa wal adwa, saya juga minta kepada engkau, meminta kepada engkau terhindar dari keburukan ahwa, menika hawa nafsu yang buruk, kemudian adwa, penyakit hati yang buruk, naudzubillah. Nah ini insya Allah nanti redaksinya saya sampaikan ke Pak Andri biar nanti bisa dihafalkan oleh panjenengan. Tidak akan saya tes. Saya pernah Bapak Ibu Sedoyo seperti ini tentang doa, bukan doa ini. Kemudian adminnya saya WA Bapak Ibu, tolong ini jamaah suruh ngapal, kalau bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan berikutnya ibu-ibunya nggak ada yang berangkat. Saya tanya sama adminnya, ini ibu-ibu pada kemana? Ustadz, ibu-ibu takut dites jadi nggak berangkat. Saya nggak akan ngetes Bapak Ibu Sedoyo. Ini masalah amalan, jenengan amalkan sendiri, saya nggak akan tanya itu. Saya hanya menyampaikan tentang ilmunya. Jadi ini bukan SMP SMA diuji maju satu-satu, bukan. Atau mau begitu? Jadi itu 3 redaksi Pak Bowo. Insya Allah Pak Bowo ini, pertanyaannya Pak Bowo ini mudah-mudahan bermanfaat buat panjenengan dan seluruh yang hadir. Itu tips pertama. Saya kembalikan kepada apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya lewat Al-Baqarah 186, yaitu kita idadaan, kita aktif berdoa dulu, sampai kemudian Allah tunjukkan ilmunya, Allah tunjukkan hati kita berpaling kepada Dia, berpaling kepada yang buruk, tunjukkan hati kita cenderung kepada yang baik. Insya Allah Bapak Ibu Sedoyo, insya Allah, insya Allah. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembukaan atau mukodimah kitab Jami, insya Allah, dan terakhir sudah sampai hadis keempat untuk pembukaannya, insya Allah. Masih ingatkah Bapak Ibu Sedoyo? Kalau tidak ingat, saya ingatkan. Yang pertama, menika Allah memuji secara khusus tentang Rasulullah terkait dengan akhlaknya. Allah berfirman di dalam surah Nun, menika wa innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya engkau ya Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Jadi persoalan akhlak adalah persoalan yang secara khusus Allah puji atas Rasulnya. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua kemarin apa? Rasulullah memang diutus untuk perbaikan akhlak. Yang ketiga, ketika Rasulullah ditanya apa yang membuat Bani Adam banyak masuk surga, Rasulullah menjawab apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Menika takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Yang keempat, menika akmal mu'minina imanan, kesempurnaan iman seorang mukmin, kita ini seorang mukmin, yaitu ahsanuhum khuluqa, yaitu kesempurnaan akhlaknya. Kemudian Rasulullah tutup dengan hiyarukum linisaihim, yang terbaik di antara kalian para bapak-bapak, yang paling baik dengan istri panjenengan. Maka ini penting nih, sekali lagi, 1000 orang mengatakan kita hebat di luar, kalau istri kita mengatakan kita jelek-jelek, kita Bapak Ibu Sedoyo, nih dalilnya, hiyarukum linisaihim. Maka berhati-hati, yang sudah ngaji wajib berkasih sayang dengan istrinya. Ini ngajar etik berenang, bapak-bapak sudah ahlinya, saya baru berlatih. Kemudian dikatakan wala yajtami'u asyuh, tidak akan berkumpul antara syuh itu pelit, wal iman dengan iman, fi qalbi abdin abadan, di dalam hati seorang hamba selama-lamanya.
Jadi apalagi kalau pelit sama istri itu masalah banget gitu. Sebagaimana saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, ada orang digugat cerai oleh istrinya karena saking pelitnya itu suaminya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima sekarang, okay. Ini masih muqaddimah Kitabul Jami tentang keutamaan akhlak mulia. Nggih menika inna sesungguhnya ahabbakum illayya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian kata Rasulullah, ahasinukum akhlaqo, yaitu yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kemudian al muwatta'una aknafan, yaitu orang yang kepribadiannya baik. Kemudian kepribadian baik di sini itu definisinya apa? Rasulullah tutup dengan kata-kata alladzina, yaitu orang-orang yang ya'lafuna wa yu'lafun, ya'lafuna wa yu'lafun, orang yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Itu di antara definisi kepribadian yang baik kata Rasulullah, adalah orang yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Nah, keterangannya bagaimana? Kata penulis, salah satu kunci yang memudahkan seseorang untuk bergaul dengan orang lain atau diajak bergaul oleh orang lain adalah sikap tawadu. Sikap tawadu, nggak tinggi hati juga, kerendahan hati, tidak angkuh kepada orang lain. Ini keywordnya, ini keywordnya. Jadi dikatakan punya kepribadian yang baik, wa yu'lafun, kemudian dia mudah bergaul dan diajak bergaul. Di antaranya adalah dia rendah hati, dia tawadu, kemudian dia tidak angkuh atas orang lain. Kemudian ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah bin Amir pernah bercerita tentang seseorang yang datang ke Rasulullah. Kemudian orang ini canggung sekali rumongso Rasulullah itu wong yang terhormat, masya Allah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mau ngomong itu koyo kelu gitu. Maka apa yang disampaikan Rasulullah? Tenang saja, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku ini bukan seorang raja. Sesungguhnya aku tuh anak seorang wanita yang makan daging yang dikeringkan. Dudu wong sugih maksudnya. Bahasa makan daging yang dikeringkan maksudnya bahasa Arab ya. Itu terkait dengan saya itu bukan orang yang kaya raya maksudnya. Saya juga orang biasa seperti sampean maksudnya. Nah, ini bisa diambil Bapak Ibu sedaya, kalaulah jenengan ketakdir menjadi orang hebat, pejabat tinggi, kekayaan melimpah, ingat-ingatlah Rasulullah contohkan ini. Tentu saja kita nggak mungkin lebih mulia dari Rasulullah, tapi Rasul katakan tenang, wahai yang datang, sesungguhnya aku ini anak seorang ibu-ibu yang juga makan daging yang dikeringkan. Masya Allah, masya Allah, lembutnya Rasul kita tuntun kita itu masya Allah. Kemudian yang keenam Bapak Ibu sedaya, inna min ahabikum ilayya, sesungguhnya yang aku paling cintai di antara kalian. Ingin dicintai Rasulullah? Ingin, tentu saja. Kita tiap hari minta dapat syafaatnya. Ini ada kata-kata dari Rasulullah, sing sinten ke mau di antara kalian yang paling saya cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ahasinukum akhlaqo, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku di yaumil akhir adalah yang paling baik akhlaknya. Jangan kemudian disalah mengerti begini, ada seorang ulama di Indonesia yang mengatakan begini, saya nggak mau terlalu baiklah akhlaknya, nanti saya terlalu dekat sama Rasulullah, nanti kalau musuh ngopo-ngopo rapenak yang surga ketok oleh Rasulullah. Subhanallah, itu guyon guyon dari ulama. Dalilnya seperti ini, yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yang paling baik akhlaknya. Yang ketujuh, ini bagus Bapak Ibu sekalian, jangan perhatikan bagian ini. Setiap kita, saya yakin ingin menyenangkan orang lain. Asalnya kita Bapak Ibu sekalian, asalnya kita, saya yakin jenengan tuh pengen orang lain bahagia. Saya yakin itu sebenarnya hati kecil yang paling dalam. Maka kemudian Rasulullah sampaikan, innakum lantasa'u, sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, tidak akan bisa meliputi manusia, tidak akan bisa meliputi hati manusia bi amwalikum, dengan harta kalian.
Sebab apa Bapak Ibu sedaya? Nek jenengan berniat untuk menyenangkan orang dengan harta panjenengan, entuk wong piro? Bayangkan, kalaulah ternyata menyenangkan satu orang dengan uang 100.000 Bapak Ibu sedaya, hanya 10 orang aja butuh uang 1 juta. Gini apa nggih? 100 orang butuh uang berapa itu? Nggih, 1 juta kali 100 juta. Nggih. Atau 10 juta nggih. Atau ya semisal itulah nggih. Katakanlah jenengan ingin meliputi menyenangkan orang dengan harta panjenengan, pasti nggak akan cukup kata Rasulullah. Nggak akan cukup. Nggih. Sekaya apapun panjenengan, seorang raja sekalipun nggak akan cukup. Nggih. Maka kemudian walakin akan tetapi yasa'uhum, engkau bisa meliputi hati mereka dengan apa? Bastul wajhi wa husnul khuluq, dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Ini kulak gratis toh sebenarnya itu. Jenengan datang ketemu orang senyum itu lebih tentrem nggak kira-kira? Sebagaimana saya ceritakan waktu saya kuliah dulu di tempat kos saya di Masjid Kampus UGM itu, ya di daerah Kuningan, saya dulu kosnya di sana, di samping Masjid Al Munawar. Ya ada apa namanya itu, zaman dulu kan telepon itu belum ada saya kalau mau telepon ke rumah tuh harus pakai apa? Wartel. Nah, ini penjaga wartelnya sesepuan non muslim loh, non muslim. Tapi sampai hari ini saya beserta teman-teman saya masih ingat wajahnya. Kenapa? Orang ini senyum terus, ini sepuh padahal ibu-ibu. Monggo mas, ditungguin, senyum, masya Allah. Buktinya saya ceritakan ke jenengan, berarti kan masih ingat. Gini apa nggih? Sudah 30 tahun yang lalu loh Bapak Ibu sedaya. Maka sekali lagi, jikalau kita hendak meliputi menyenangkan orang bi amwalikum, dengan harta kita gak mungkin cukup. Tetapi dengan bastul wajhi, dengan wajah yang berseri, dengan akhlak karimah, kita akan bisa meliputi semua orang. Masya Allah, masya Allah nggih. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ini penting Bapak Ibu sedaya, jangan perhatikan nggih. Jenengan sholat berapa lama? 5 menit paling toh. Zikir setelah itu 5 menit 10 menit. Sholat malam hebatnya 3 jam, luar biasa. Kemudian yang lain-lain ibadah-ibadah mahdoh, rata-ratanya hitungan menit Bapak Ibu sedaya. Tetapi dikatakan bahwa seseorang dengan akhlak mulianya, maka dia akan membuat argo pahala jalan terus gak berhenti-berhenti. Jangan tahu argo nggih? Nah, jangan naik mobil taksi, masuk, argo dinyalakan, tit, jalan terus, nambah sepanjang masih jalan. Begitu jenengan punya akhlak mulia, tit, disetel di diri kita. Saya hari ini akan menerapkan akhlak mulia. Berarti jenengan sudah nyetel argo. Tet, sepanjang jenengan sehari itu bertemu dengan orang, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan rekan bisnis, bertemu dengan atasan, bertemu dengan bawahan. Kalau dengan atasan akhlak mulia biasa, dengan bawahan, dengan cleaning service, kita terapkan akhlak mulia, maka kata Rasulullah, argo pahala kita jalan terus, muter terus tuh pahala masuk terus ke diri kita. Masya Allah enggak? Masya Allah, Masya Allah. Maka dikatakan apa? Seseorang dengan meliputi dirinya akhlak mulia sampai derajat kepada orang yang terus-terusan sholat malam dan terus-terusan puasa. Bayangkan, mungkin sebagian kita suruh terus-terusan sholat malam, terus-terusan puasa susah. Dengan akhlak mulia kata Rasulullah, kalian bisa sampai kepada derajat mereka. Masya Allah, Masya Allah. Yang kesembilan, yang terakhir, Rasulullah sering berdoa meminta akhlak yang mulia. Sebagaimana tadi redaksinya minimal 3 itu. Okay? Maka ini dipakai. Kalau Rasulullah sering minta kepada Allah tentang akhlak mulia, terlebih lagi kita. Gini bang, terlebih lagi kita. Yang jelas akhlaknya nggak mungkin seperti Rasulullah. Kita lebih harus minta kepada Allah atas akhlak mulia. Nah, ini adalah muqaddimah tentang kitab Jami, Bapak Ibu sedaya. Jadi nanti jenengan kalau membaca tentang kitab Jami itu seperti itu muqaddimahnya.
Okay. Kemudian sebelum masuk ke hadis pertama tentang kitab Jami, di sini disebutkan tentang dua jenis akhlak. Okay. Yang pertama nggih menika akhlak yang jibili namanya. Nek wong Jawa kondo watek asline. Kalau orang Cilacap ngomongnya watek digawa ngurek istilahnya itu. Sama enggak dengan di sini? Nek wis watek asli digawa. Ini yang ini keliru sebenarnya nggih. Watek itu bisa dirubah nggih. Tetapi memang ada yang watek asli pemberian dari Allah. Nggih. Kalau jenengan ketakdir menjadi orang yang wataknya baik jibili, itu masya Allah, masya Allah. Ya contohnya tadi, mohon maaf misalnya bapak yang saya punya teman pak gemuk pak seperti jenengan, mungkin lebih gemuk lagi. Tapi masya Allah melihat orang ini tuh enteng banget. Kenapa? Senyumnya itu loh, masya Allah. Sampai-sampai dikatakan sama teman saya mas kalau ditawari sama dia barang nggak pernah bisa nolak. Kenapa? Senyum terus orangnya, masya Allah, masya Allah. Jenengan kalau ada penjual senyum terus kan kita pengennya ya beli toh pak. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Mau apa? Kepiarap tuku nggih. Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang dengan badan yang gemuk secara timbangan mungkin berat, tetapi karena senyumnya masya Allah kita jadi berteman tuh enteng sama dia. Enggak, oh ngomong sing kurus ning aduh nek ketemu dia itu abot peteng. Gini apa nggih? Ada orangnya kurus tapi sifatnya naudzubillah membuat kita tuh abot rasanya peteng banget. Wong kok abot banget gitu. Pernah ngerasain seperti itu? Pernah. Makanya masya Allah, masya Allah. Ada ternyata memang akhlak yang jibili. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisahnya tentang Abdul Qais radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Masya Allah. Kata Rasulullah, ya Ashaj bin Abdul Qais, mohon maaf namanya Ashaj bin Abdul Qais. Ya Ashaj, inna fika, sesungguhnya engkau, kata Rasulullah, diberi oleh Allah dua sifat yang Allah dan Rasulnya cinta. Ini pernyataan Rasulullah. Wahai Ashaj bin Qais radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau diberi dua sifat oleh Allah yang dua-duanya Allah cinta, Rasul cinta. Apakah itu? Nggih menika kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Kecerdasan dan ketenangan di dalam bersikap. Itu dua sifat yang Allah titipkan kepada Ashaj bin Qais radhiyallahu anhu. Maka Ashaj bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dua sifat itu Allah berikan apa adanya ke saya atau ada usaha saya?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, balillahu jabalaka alaihima, Allah memang berikan kepadamu itu apa adanya. Maka kemudian Ashaj mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani, ya Allah, alhamdulillah saya memuji engkau atas pemberian dua sifat itu. Masya Allah. Berarti ini apa? Jibili. Memang Ashaj diberi cerdas dan tenang di dalam bersikap. Nah, pada situasi itu kita bersyukur. Memang ada orang yang dijak nesu ya orang gelem nesu, ya senyum. Ada yang seperti itu, memang tenang pembawaannya. Ada yang seperti itu memang. Saya punya teman yang seperti itu. Dulu di teknik kimia UGM itu ada anak yang dia itu tenang gitu, kerjain soal angel tenang gitu. Dan sekarang memang dia menjadi orang yang berprestasi, masya Allah. Tentrem, melihatnya saya sudah tenang, nggak gemerubuk gitu, masya Allah. Itu jibili. Tetapi juga ada sifat yang muhtasab. Nggih menika sifat sikap yang diusahakan. Dari sisi usahanya, maka sifat jibili dengan muhtasab itu tinggi muhtasab dari sifat usahanya. Sebab muhtasab itu maune ora gelem senyuman berusaha senyum, itu muhtasab namanya. Maune wateke atos kemudian belajar kemudian dia berusaha menjadi tidak atos, itu muhtasab. Dari sisi usaha maka lebih tinggi muhtasab. Tetapi dari sisi kekuatan nempel bagus yang jibili. Jadi ada kurang lebihnya.
Orang yang tadinya berencolengan, kemudian dia sadar, kadang-kadang satu waktu sok muncul lagi itu. Orang ngerti bu, aku kindik benki penengan temi wong begitu. Sudah padahal dia sudah baik. Tiba-tiba muncul kadang-kadang itu mukhtasar. Dan Rasulullah menyampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna, kata Rasulullah, sesungguhnya aku zaimun bi baitin fi a'lal jannah, menjamin satu buah rumah fi a'lal jannah, di jannah yang tinggi. Liman, untuk siapa? Hasanal khuluquhu, yang memperbaiki akhlaknya. Buat siapa? Hasana khuluquhu, bukan yang baik akhlaknya, tapi yang memperbaiki akhlaknya. Rasulullah menjamin sebuah rumah fi a'lal jannah bagi siapa? Bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Masya Allah. Maka kita berusaha, man yatasobbar yusabbirahullah, barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan kasih sabar. Jadi jangan sampai mengatakan saya memang orangnya begini, saya orangnya atos, nggak bisa dirubah, memang saya nggak suka senyum. Itu masalah, itu bisikan setan. Jangan terlintas seperti itu. Nah, maka kemudian ada beberapa tips agar kita mendapatkan akhlak yang mulia. Di antaranya tadi, di antaranya adalah kita berdoa. Ini sampai jam berapa Pak? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit untuk bertanya atau saya lanjutkan? Dilanjutkan, hanya tinggal sedikit, Untuk penutup mukadimah, menika yang pertama, yang kedua, setelah berdoa, menika terus menerus memperbaiki niat Bapak Ibu sedaya. Ini persoalan nggak ringan Bapak Ibu sedaya. Para ulama siapapun sepakat, di antara yang paling berat menjaga niat. Saya niat betul ingin punya akhlak yang mulia, itu harus disiram tuh niat itu, disirami terus supaya kita tumbuh bagus niatnya terus menerus, gak berhenti. Dan bab tentang niat dibahas di hadis khusus tentang niat, menjadi hadis pertama di kitab Arba'in An-Nawawi. Mungkin jenengan sudah pernah membacanya, dan itu turunannya sangat banyak. Saya belajar khusus bab niat gak cukup 10 kali pertemuan hanya bab niat, karena keutamaan amal kita di bagian niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Itu barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, siapa yang berbuat baik, yang berhijrah lidunya yusibuha, untuk mendapatkan peluang dunia, dia dapat dunianya. Au imro'atin yang kihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, dia dapat wanitanya. Maka sekali lagi, persoalan niat ini penting banget. Jadi niat, ya Allah, saya niat ya Allah, di sisa umur hidup saya ingin di depan istri saya punya akhlak mulia, di depan anak saya punya akhlak mulia, di tetangga saya punya akhlak. Ini persoalan niat, dan menjaga ini tidak mudah Bapak Ibu sedaya, tidak mudah. Maka minta kepada Allah. Yang kedua, belajar. Babul ilmu qoblal qauli wal amal, bab tentang ilmu sebelum kita berbicara dan bertindak. Waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan waktu, umur panjang dan barokah insya Allah. Saya cukupkan sekian dari saya kembalikan kepada Pak Andri insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.